Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zulfa Rohyana, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbih Qofilin, Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah saya, yaitu Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Ahlussunnah wal Jamaah sering disebut dengan Aswaja, merupakan salah satu dari beberapa aliran dalam ilmu kalam, atau biasa disebut dengan teologi Islam. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan gabungan dari kata Ahl-as-Sunnah dan Ahl-al-Jamaah. Istilah dari Ahlussunnah wal Jamaah ini belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW maupun di masa Khulafaur Rasyidin, bahkan di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Dan istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini untuk pertama kalinya dipakai pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun secara etimologi, ahlu artinya pemeluk atau aliran, sedangkan aliran itu pengikut madhab, sedangkan as-sunnah yang berarti jalan, al-jamaah adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Istilah dari Ahlussunnah wal Jamaah juga berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan berkelompok menjadi 72 golongan, semua di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Ibnu Malik. Dari pengertian hadis tersebut dapat dipahami bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini akan terpecah belah menjadi 72 atau 73 golongan. Akan tetapi dari golongan tersebut hanya terdapat satu golongan yang akan selamat, yakni golongan yang mengikuti ajaran yang mana dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka adalah umat yang berpegang teguh pada al-jamaah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah semua orang yang berjalan dan selalu menetapkan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya sebagai pijakan hukum yang baik dalam masalah akidah, syariah, dan tasawuf. Sepanjang sejarah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan ajaran yang mayoritasnya itu didukung oleh umat Islam yang diakui sebagai kelompok-kelompok baik besar maupun kecil di berbagai penjuru dunia Islam. Dan sedikitnya ada 53 negara yang mayoritasnya merupakan umat Islam yang berfirman Sunni, termasuk Indonesia. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah ahlu minhaj al-fikr ad-dini al-mustamil ala syu'un al-hayati wa mutaqadayatiha al-qaimi ala asas at-tawassut wa tawazun wa ta'adul wa tasamuh, atau orang-orang yang memiliki metode berpikir tentang agama yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi. Dari ini, prinsip dasar yang menjadi ciri khas paham Aswaja adalah tawasud, tawazun, dan tasamuh. Nah, moderat, seimbang, dan netral ini serta toleran keberadaannya itu terdapat pada Jami'iyah NU, yang mana kita dapat syukuri sebagai rumah atau wadah bagi umat Islam untuk melaksanakan dan mempertahankan tradisi-tradisi amaliyah Aswaja yang telah berlaku sejak zamannya Nabi Muhammad SAW di Nusantara oleh Wali Songo dan Kiai-Kiai sebagai Jami'iyah Diniyah Islamiyah Ijtimaiyah. Maka berdirilah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari di Surabaya, karena dilatar belakangi dengan terjadinya peristiwa di daerah Hijaz yang ingin mendirikan program pemurnian ajaran sebagai ideologi, yang mana untuk mempertahankan kehidupan agama dengan berpengaruh kepada madhab, terutama bagi kalangan pesantren hingga saat ini. Sebagai Jami'iyah Diniyah Islamiyah, NU bertujuan untuk melestarikan berlakunya ajaran Islam yang mana menganut paham Aswaja, dan juga bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi tercapainya rahmat bagi semesta. Munculnya Ahlussunnah wal Jamaah juga didasari dengan beberapa aspek. Aspek tersebut diantaranya adalah aspek agama. Yang pertama ini aspek agama adalah aspek yang dilandasi oleh pemikiran agama tentang ketakwaan umat Islam, seperti halnya dalam bidang teologi ada Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mana bermadhab Sunni. Dan sebelumnya ada aliran Asy'ariyah yang didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari, yang mana dalam aliran ini masalah Mu'tazilah sudah sangat dipercaya oleh gurunya. Namun saat berusia 40 tahun al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah dan membangun madhab sendiri dan dikenal dengan al-Asy'ari.
Al-Asy'ariyah tersebut memiliki pokok ajaran tersendiri. Pokok ajaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan mempunyai sifat, sementara Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Yang kedua yaitu Al-Quran bersifat qadim, tidak diciptakan atau dikembalikan dari pendapat Mu'tazilah kembali. Yaitu yang ketiga, Tuhan dapat dilihat di akhirat kelak, sedangkan menurut Mu'tazilah, Tuhan sendiri tidak bisa dilihat. Yang keempat yaitu perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan. Namun, sementara menurut Mu'tazilah, manusia itu menciptakan dirinya sendiri. Tuhan mempunyai sifat, sementara Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Nah, yang kelima yaitu Tuhan mempunyai keserupaan dengan makhluk atau antropoforisme dengan makna mempunyai muka, tangan, mata, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mempunyai bentuk dan batasan pula. Yang keenam yaitu Tuhan berkuasa mutlak dan tidak ada suatu apapun yang membatasi kekuasaannya. Nah, selanjutnya itu yang ketujuh, tidak ada posisi di antara dua posisi atau al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu posisi antara mukmin dan kafir, yang mana menurut Mu'tazilah sendiri orang mukmin yang berdosa besar tetap dianggap mukmin selama ia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, aspek yang berikutnya adalah aspek sosial dan politik. Pada aspek ini, beberapa aliran ataupun kelompok tumbuh karena sebab politik kekuasaannya dan kekhalifahannya. Tapi bukan berarti faktor eksternal tidak ikut mempengaruhinya. Bahkan faktor dari luar pun juga sangat andil bagi tumbuhnya aliran-aliran keagamaan. Pada masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Islam ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah sampai ke Indonesia dan ke Cina. Namun tidak hanya itu, sedangkan bagian barat pun Islam juga sudah meluas ke Afrika Utara, Aljazair, Maroko, bahkan hingga sampai Andalusis atau biasa disebut dengan Spanyol. Dan perebutan pengaruh berbagai aliran keagamaan yang muncul pada saat-saat itu untuk mendekati kekuasaan kekhalifahan, baik itu Mu'tazilah, Jabariyah, dan lain-lain. Dan hal tersebut memberikan dampak kepahaman bagi Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana untuk disebarkan kepahamannya kepada masyarakat luas dengan didukung oleh khalifah yang ada. Awal terjadi perpecahan Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kaum muslimin masuk bersatu dalam agama yang mereka jalani. Klasifikasi sosial yang ada pada saat itu terdiri dari 3 golongan, yaitu orang muslim, orang kafir, dan orang munafik. Namun begitu Nabi wafat, perselisihan di antara mereka terjadi tentang pemimpin yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, ditunjuklah beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana merupakan juga sahabat Nabi yang disepakati juga oleh kaum muslimin sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad. Namun setelah beliau wafat, kepemimpinannya itu berpindah tangan kepada sahabat Nabi juga, yaitu bernama Umar bin Khattab yang merupakan sahabat Nabi Muhammad, hingga akhirnya Khalifah Umar itu menemui ajalnya setelah ditikam oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan setelah beliau wafat, digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang dibaiat sebagai khalifah, di mana Khalifah Utsman sendiri itu memiliki kebijakan-kebijakan yang menjadi sasaran kritikan masyarakat. Namun pada masa Khalifah Utsman terjadi kekacauan juga serta berbagai propaganda. Tidak hanya itu, terjadi juga masalah politik yang menurunkan jabatannya melalui amar ma'ruf nahi munkar, yang menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan itu wafat karena tidak bisa diselamatkan saat itu. Sehingga hal tersebut itu berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman yang mana di tangan pemberontak. Dan masalah ini terjadi kian rumit ketika peristiwa tahkim pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena hal tersebut, ilmu kalam yang muncul karena interpretasi atau munculnya penafsiran Al-Quran maupun kajian terhadap hadis yang bersifat teologis. Di antara sekian banyaknya ilmu yang bermunculan ialah Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah, yang berakhir dengan terjadinya peristiwa Mihnah yang menjadi sebab awal terbentuknya aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa perpecahan golongan itu mulai memuncak setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, sebagaimana dikatakan oleh Hudoribik. Hal itu yang menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslimin, yaitu satu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan, dan merekalah adalah orang-orang yang membaiat Khalifah Ali bin Abi Thalib
dan satu golongannya dendam atas terbunuhnya Utsman, dan mereka adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, perpecahan semakin memuncak sehingga terjadilah perang Jamal, yaitu perang antara kubu Khalifah Ali dengan kubu Asy'iyah, dan perang Siffin, yaitu perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Nah, kesimpulannya adalah Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai dua pengertian, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, Ahlun berarti keluarga atau golongan, sedangkan Sunnah yaitu berarti orang yang mengikuti perkataan, pemikiran, tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Berarti mayoritas ulama dan jamaah umat Islam mengikut sunnah Rasul. Aswaja masuk ke Indonesia pada abad ke-7 pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Fakta yang menunjukkan sejarah bahwa titik awal munculnya persoalan pertama itu ditandai dengan lahirnya kelompok-kelompok yang mana dari kaum muslimin yang telah terpecah belah, yang semua itu diawali dengan persoalan politik yang kemudian memunculkannya itu pada kelompok-kelompok dengan berbagai aliran teologi dan juga pendapat yang berbeda-beda, serta aliran tersebut yaitu sepertinya diantaranya Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.